Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Salam. Salam. Pada malam hari ini kita akan melakukan diskusi sesuai ketentuan tugas mata kuliah Sistem Politik Indonesia dengan tema peran seniman dalam perpolitikan. Saya sendiri sebagai moderator dan pemantik Saudara Randa Hasnan. Sedangkan audiens ada Muhammad Rasid, Jessica Barus, dan Saudara Riga. Kepada pemantik dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua. Malam. Mungkin tadi moderator telah menjelaskan apa submateri pembahasan kita. Jadi kita bahas mengenai peran sastrawan atau sastra sebagai kontrol kekuasaan. Tapi di sini mungkin aku bakal bahasnya mulai dari masuk ke pertama, aku bahas sastrawan politik dulu. Jadi aku mau jelaskan dulu mengenai sastrawan politik serta pergejolakan di antara keduanya. Jadi yang kita rasakan adalah kita sering kesulitan dalam mendefinisikan sastra dalam kaitannya dengan politik. Apakah sastrawan itu berpolitik? Apakah politik bagian dari sastra? Politik sastra atau sastra politik gitu? Kennedy, Presiden Amerika Serikat, dia pernah bilang kalau politik mengotori, sastra menyucikannya. Suci yang dari urusan politik. Karena dalam stigmanya, kalau sastrawan berpolitik, karya yang lahir dari sajak-sajaknya atau karyanya itu akan penuh dengan kekotoran dan itu dia hal yang berisi padahal kalau menurut saya tidak harus begitu gitu. Sastrawan harus dapat muncul sebagai bagian dari distribusi kebajikan dan kemanusiaan di tengah busuknya perpolitikan. Jadi sastrawan berhak dan punya kewajiban untuk ambil bagian dalam perpolitikan gitu. Contohnya beberapa kali sastrawan seperti Rendra, salah satu sastrawan di Indonesia, menolak diri mengambil andil dalam perpolitikan dengan mengatakan dirinya alergi politik gitu. Dan beberapa seniman-seniman lainnya. Padahal kalau dilihat dari produk-produk yang muncul dari hasil-hasil karya sastranya, sebenarnya mereka berpolitik. Kalau kita lihat sajak-sajaknya Rendra gitu, puisinya, novel-novelnya, sajak-sajak itu punya kapabilitas untuk membangkitkan antusias dan gejolak massa demonstran misalnya. Atau mungkin Rendra menganggap sastra dia sebagai provokator gitu, nggak mau dianggap sebagai politikus. Tapi sajak-sajak itu berisi gagasan-gagasan yang menggerakkan pikiran pembaca atau pendengarnya, melahirkan pola pikir dan harapan masyarakat. Yang tanpa dia sadari, dia sendiri melakukan komunikasi politik gitu, dan bahkan berhasil. Sama dengan politik, sastrawan berpolitik adalah upayanya dalam mengembangkan dunia yang lebih harmonis dan berupaya menciptakan tatanan sosial yang memanusiakan manusia. Karena jika politik tujuannya adalah kekuasaan, maka sastra kemanusiaan. Jadi aku mau kembali ke pertanyaan awal, yaitu apakah sastrawan berpolitik gitu. Kalau aku jawabannya adalah sastrawan harus berpolitik. Karena politik tanpa sastra adalah politik tanpa kemanusiaan, dan sastra tanpa politik adalah utopia gula-gula sajak-sajaknya. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa pada akhirnya sastrawan adalah politikus gitu. Mungkin untuk pemantik awal sekian, aku kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi pemaparan materi dari pemantik kita, Saudara Randa. Jika ada audiens yang ingin memberikan pertanyaan, tanggapan, dipersilahkan.
Saudara Rasid. Eh, Oh, kalau sebelum itu aku mau menambah sedikit. Mungkin kita kan aku kan dari tadi bahasnya mengenai eh, sastra dan politik. Apa itu sastra dan bagaimana kaitannya dengan politik gitu. Mungkin kita lebih mendiskusikan bagaimana perannya dalam kontrol kekuasaan. Aku tadi ngambil subnya lebih general gitu, biar pembahasannya biar lebih dalam. Mungkin Terima yang kasih, lain bisa saudara. bahas tentang peran sastra sebagai kekuasaan. Siap, siap. Audiens, dipersilahkan yang ingin memberikan pertanyaan ataupun tanggapan. Audiens. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam untuk kita semuanya. Shalom, salam kebajikan, namo budaya. Eh, Untuk pertama kali, izinkan aku untuk memberi sedikit tanggapan atas paparan yang disampaikan oleh teman kita Randa. Menurut aku pribadi kan, peran sastrawan atau seni dalam politik itu sebenarnya sangat urgen. Karena kalau kita kembali menilik apa definisi dari seni tersebut, sebenarnya seni itu adalah pengungkapan rasa. Jadi misalnya banyak seniman-seniman yang mengungkapkan rasa-rasanya dari lukisan, mulai dari nyanyian atau teater dan sebagainya. Jadi banyak seniman yang misalnya mengungkapkan perasaannya dalam bidang politik. Jadi kesimpulan dari tanggapan saya dari Randa bahwa sastrawan dalam fungsi seninya tersebut sudah sangatlah elok dalam menyampaikan argumen yang ada di dalam dirinya. Masalah sah atau tidak itu kembali kepada pemerintah yang dikritik. Selanjutnya izinkan aku menyampaikan kenapa sih, kan tadi kan sebenarnya topik awal kita kan mengenai sistem politik di Indonesia kan. Kita peran sastrawan dalam politik. Yang ingin aku sampaikan ada beberapa hal. Pertama, kita mengambil tema ini dikarenakan kita mengetahui mulai dari zaman sebelum kemerdekaan sampai sehabis reformasi, banyak sekali pemanfaatan dari seni-seni dalam bidang politik. Baik para sastrawan maupun pemerintah memanfaatkan seni ini baik untuk propaganda maupun para sastrawan untuk pengkritik pemerintah. Kita mulai dari zaman Soekarno. Kalau kawan-kawan tahu, pernah baca bukunya dari Soekarno Sang Kolaborator, di situ ditulis Soekarno sampai ikut membuat suatu film propaganda bekerja sama dengan Jepang untuk membuat suatu film bahwasanya kerja paksa itu merupakan sesuatu hal yang bagus untuk kemerdekaan. Soekarno bekerja sama dengan Jepang membuat film. Dari situ kita menyimpulkan bahwa sebelum sebelum kemerdekaan, pemerintah sudah memanfaatkan film sebagai propaganda. Selanjutnya, Orde Baru, Soeharto, kita dapat melihat bahwa Orde Baru dapat membuat suatu stigma atau doktrin kepada masyarakat dalam pembuatan film G30 SPKI. Dia membuat doktrin-doktrin yang sampai sekarang mulai ada pembantahan mengenai film tersebut. Selanjutnya, mengenai peran sastrawan dalam mengkritik pemerintah, itu awal mulanya
dapat kita lihat pada masa-masa Orde Baru. Kawan-kawan bisa lihat di tahun 1987 ada Iwan Fals dengan lirik lagunya dengan lagu Bongkar, lagu El Pamas di tahun 1983 memberikan sarkasme dengan judul lagunya yaitu mengenai Pak Tua yang sudah pensiun, yaitu dia membuat suatu satire kepada pemerintahan Orde Baru. Ada beberapa perbedaan menurut yang aku perhatikan. Peran dari sastrawan di zaman Orde Baru atau sesudah reformasi. Di zaman reformasi, para sastrawan atau seniman, artis yang masuk dalam suatu sistem tersebut, ingin masuk ke dalam ranah politiknya secara langsung. Kawan-kawan boleh lihat di tahun 2019 ke 2024 ini ada beberapa artis yang dulu sangat-sangat kokoh dalam mengkritik pemerintahan SBY masuk ke dalam pemerintahan, masuk ke dalam parlemen. Jadi kesimpulan saya pada argumen malam ini sudah terjadi perubahan dari masa Soekarno sampai sekarang, yaitu pada zaman sudah reformasi sampai sekarang, para sastrawan dan para seniman lebih condong masuk ke dalam politik praktisnya. Berbeda dengan pada zaman Orde Baru, yaitu para sastrawan lebih condong dalam mengekspresikan tangkapannya terhadap kejadian-kejadian sosial. Sekian. Sekian tadi tanggapan Saudara Rashid kepada materi kita. Jika ada audiens yang masih ingin menyampaikan pendapat, pertanyaan, dipersilahkan. Kepada Jessica Barus, silakan. Mungkin kan lain bisa ngasih tanggapannya mengenai sastra sebagai konten kekuasaan. Ada soalnya ada yang namanya sastra perlawanan, itu adalah jenis sastra yang menjadikan karyanya itu sebagai penggerak demonstran misalnya, penggerak masyarakat. Jadi mungkin kita bisa diskusikan mengenai itu. Sudah. Oke, baik. Saya Jessica Baru, saya mau bertanya. Tadi kan semalam Saudara Randa kan ada ngirim mengenai sastra ini ya. Apa semalam judulnya? Yang di grup WA. Sastra hadir di tengah masyarakat. Mengenai sastra perlawanan kan. Menurutku sastra perlawanan itu kan kayak berupa puisi dan sebagainya yang di dalamnya terangkum kayak aspirasi masyarakat gitu. Nah, tadi aku juga ada baca buku dari Yosep Yapitau, di mana dalam sejarahnya itu sastra dan politik itu tidak pernah hidup berdampingan secara harmonis, sehingga muncul kritik sastra yang apolitis, di mana sastra itu tidak boleh bercampur aduk dengan politik. Jadi aku mau bertanya, sebenarnya tanggapan dari teman-teman itu gimana? Apakah sastra dan politik memang tidak bisa hidup berdampingan secara harmonis atau memang bagaimana gitu? Itu sih pertanyaan. Jika ada yang ingin menjawab, dipersilahkan. Oke, mungkin aku sebelum Randa jawab, aku dulu jawab ya, sesuai dengan stigma aku ya. Kalau yang aku tanggapi, Jess, Saudara Jessica, sebenarnya sesuai dengan perkembangan zaman, sastra itu sebenarnya dimanfaatkan sebagai memang antitesisnya dari politik. Para seniman itu sesuai dengan aku sampaikan tadi, mereka itu sesuai dengan definisi seni tersebut, dia menyampaikan argumentasi atau
fakta-fakta sosial yang dirasakannya. Jadi memang sastra dalam politik itu yang kalau kita masuk ke teorinya Hegel, memang seni ini sebagai antitesisnya dari politik. Para sastrawan mengkritik pada politikus dengan seni. Kembali tadi, masalah disahkan, baik atau benarnya itu kan tergantung kepada etika sesuai dengan norma-norma yang diapakan oleh pemerintah tersebut. Itu menurut aku. Itu tadi jawaban dari Muhammad Rashid. Apakah saudara Jessica bisa menerima? Ya, bisa. Masih ada yang ingin memberikan tambahan, pemaparan materi? Persilahkan. Ya, aku mau nambah dikit mengenai pertanyaan Jessica barusan. Oke. Mengenai sastra dan politik dan kontradiksi di antara keduanya gitu. Jadi kalau menurutku justru aku beda pendapat dengan Rashid gitu. Aku nambahin bisa. Sastra justru adalah apa namanya, cara politikus bahkan filsuf gitu, cara mereka untuk menyampaikan pemikiran mereka gitu, apa namanya, selain suara gitu, bahasa bisa. Selain suara, bahasa punya medium yang namanya sastra gitu. Jadi kalau menurutku sastra itu ya bahasa gitu. Ya, baik disampaikan melalui politikus atau filsuf atau siapapun gitu, bisa bersastra gitu. Jadi apakah politik dan sastra harus selalu punya pembatas antara keduanya? Aku rasa nggak selalu gitu. Bahkan kalau kawan-kawan yang ikut kelas isolasi kemarin, Bang Syarif pernah bilang gitu kan, bahkan filsuf dan sastrawan itu bahkan susah untuk dipisahkan gitu. Bahkan para filsuf menyampaikan isi dan pemikiran dia melalui sastra gitu. Kayak Nietzsche itu dia mendistribusikan pemikiran dia melalui sastra. Buku-bukunya itu bersajak-sajak gitu, sangat puitis dia menyampaikan apanya. Jadi kalau menurutku antara sastra dan politik itu seharusnya tidak ada pemisahan antara keduanya gitu. Mungkin yang lain bisa nambahin. Sekian dari Randa, jawaban atas pertanyaan dari saudara Jessica. Nambahin dikit mengenai dari tadi mungkin topik kita mengenai sastra dan politik ya kan. Tapi belum masuk dari ke sastra sebagai kontrol kekuasaan. Mungkin aku nambahin dikit mengenai ini. Aku bahas dari problemnya dulu mungkin. Justru problem antara sastra dan kontrol kekuasaan ini ada di edukasi masyarakatnya. Karena sastra sebagai kontrol kekuasaan adalah kontrolnya sebagai sosial gitu. Karena sastra nggak bisa straight langsung ke pemimpinnya untuk punya pemikiran untuk aku rasa perlu ada yang namanya edukasi kepada masyarakat perihal sastra gitu. Kalau sering kita lihat sastra sosok tertentu gitu. Misalnya kayak wajah Boyolali misalnya, yang keluar dari mulutnya Prabowo. Itu kan sangat nyastra sekali kata itu gitu. Tapi pada sebagian pihak tertentu justru menganggap itu sebagai bentuk penghinaan gitu. Jadi aku rasa itu, aku mau menekankan poin bahwa perlu yang namanya sastra sebagai kontrol sosial gitu. Kontrol sosial yang artinya
kontrol kekuasaan gitu. Mungkin Luar biasa Saudara Randa. Jika ada yang masih memberikan materi ataupun sanggahan, dipersilakan. Pada Saudara Diga dipersilakan. Saya mau menambahi aja dari tadi dari tentang sastrawan yang berpolitik. Para sastrawan kan, saya setuju dengan apa yang dikatakan Rashid. Sastrawan itu adalah antitesis dari sebuah politik. Mereka memberikan, menurut saya sastrawan itu mempunyai andil penting dalam perpolitikan. Contohnya perpolitikan Indonesia. Karena sastrawan itu bisa menjadi sebuah ancaman kepada pemerintah yang membuat pergolakan-pergolakan di tengah-tengah masyarakat. Misalnya seperti zaman Orde Baru. Pada zaman Orde Baru banyak sekali para sastrawan-sastrawan yang dibungkam. Misalnya seperti Wiji Tukul, banyak sekali sastrawan yang diculik, banyak sekali juga pada zaman Orde Baru sastrawan yang mati dalam penjara, disiksa karena dia tetap memberikan karya-karyanya. Jadi menurut saya sastrawan itu sangat penting untuk keberlangsungan negara ini. Jadi aku boleh pertanyaan mungkin penjelasan dia tadi bahwa sastrawan mungkin posisinya di luar kepolitikan itu. Gimana kalau sastrawan secara langsung ambil andil dalam proses politik di Indonesia misalnya? Gimana tanggapan kawan-kawan mengenai itu? Gimana bisa diulang? Bisa diulang gimana kira-kira? Dalam gimana ya, dalam era Orde Baru gitu, proses luar kekuasaan saat itu gitu. Jadi sekarang era reformasi gitu. Apakah peran sastrawan di dalam proses perpolitikan langsung penting nggak sih di dalam politik Indonesia gitu, ada peran sastrawan di dalam proses politik gitu? Sedikit ingin menjawab ya dari Randa. Kan tadi sebenarnya si kawan kita Diga kan sebagai apa namanya pelanjut dari materi yang aku sampaikan tadi kan. Sebenarnya kan dalam pemaparan yang sudah aku sampaikan di awal tadi, bahwasanya di era sesudah reformasi terjadi sedikit pembelokan fungsi dari, sesuai dengan pengamatan saya, terjadi pembelokan dari peran sastrawan. Kawan-kawan boleh lihat seperti nama-nama ya, dari mulai tahun 2000, sebenarnya pergejolakan sastrawan masuk ke dalam politik praktis itu diawali pada tahun 2009 ke atas. Permasalahan kata Randa tadi ketika perlu nggak misalnya sastrawan itu masuk ke dalam sistem politik tadi kan. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi, perlunya itu ketika dia berada di luar kekuasaan tersebut. Walaupun misalnya para sastrawan atau artis langsung saja tersebut masuk ke dalam suatu politik praktis, misalnya masuk di parlemen, kita tahu bahwasanya ketika seseorang sudah masuk ke dalam suatu partai, masuk ke dalam suatu parlemen, dia akan membawa ideologi yang disampaikan oleh pimpinan partai. Sebenarnya, jika misalnya para sastrawan ingin lebih bebas menari di dalam menyampaikan argumennya, dia seharusnya berada di luar parlemen. Setelah reformasi, memang sepertinya sudah ada penurunan dari sastrawan. Boleh kawan-kawan lihat seperti slang sesudah
naiknya Jokowi, peran dia dalam mengkritik itu sangat-sangat rendah, sangat menurun. Berbeda dengan di zaman SBY. Dia sampai mengeluarkan apa? Lirik lagu dia yang BBM langka ya. Sama dengan Iwan Fals. Di zaman Orde Baru, dia sangat-sangat dicekal oleh Orde Baru dengan apa dia? Kritikan-kritikan dia. Sesudah di zaman Orde Ngaciro, sepertinya ada penurunan mental dari sastrawan kita. Masalahnya pertanyaan dari Randa tadi kan, penting atau enggak? Sebenarnya penting sebagai antitesis. Baru selanjutnya aku ingin menyampaikan ada tadi yang pertanyaan Randa mengenai tampang Boyolali tadi kan, dari Prabowo tadi kan. Itu kan memang dari sastra, memang bahasanya sastra sekali. Permasalahannya ada segelintir orang menginterpretasikan bahwa tampang Boyolali itu sebagai sesuatu hinaan. Disitulah dia kelemahan sastra, filsafat, dan politik. Dia itu tabu. Tidak bisa misalnya sastra itu A ya A. Misalnya dia penuh kesarkasmean, dia penuh dengan satire. Dia tidak bisa diinterpretasikan secara total 100%. Itulah dia filsafat dan sastra. Sastra kan sangat melekat dengan filsafat. Dia itu tidak secara mentah-mentah dapat kita interpretasikan. Dia secara sarkas, dia secara satire. Kalau lah misalnya kita membuat suatu perkataan, misalnya tampang politik, memang perkataannya sangat-sangat kasar kan. Tapi kalau misalnya kita lihat sarkasnya itu secara mendalam, mungkin ada sesuatu yang sangat-sangat indah di dalamnya. Itulah dia kelemahan dari sastra tersebut. Dia bisa diinterpretasikan orang. Selanjutnya mengenai apa tadi kan? Di zaman Orde Baru tersebut di tahun 1966-an, kalau nggak salah itu kan, para pelukis-pelukis yang melukis dengan jelas itu sepertinya diduga adalah orang-orang kiri, orang-orang komunis. Jadi banyak di zaman Orde Baru, para seniman itu, dia membuat lukisannya itu seperti abstrak. Dia coret-coret aja gitu kan. Supaya rezim tahu bahwa dia bukan Orde Baru. Segitulah dia sangat rumitnya sastra itu. Misalnya tema lukisan, aku misalnya orang-orang yang melukis secara jelas. Randa misalnya melukis dengan abstrak. Dia coret-coret aja kayak gini kan. Coret-coret warna hijau, baru dia buat seorang garis, misalnya kan, garis satu. Dengan bentuk orang kan. Itu kan sesuatu lukisan abstrak kan. Randa itu orang kanan. Aku menulis dengan jelas, aku orang kiri. Di zaman Orde Baru, orang-orang kanan itu aman, sedangkan orang-orang kiri yang melukis dengan jelas itu biasanya orang-orang yang harus ditangkap. Sedemikian rumitlah sastra masuk ke dalam perpolitikan itu. Sekian dari aku. Jika masih ada yang ingin memberikan tanggapan ataupun sanggahan, dipersilahkan. Ya, saya ingin menanggapi seperti yang ditanyakan Randa tadi, apakah sastrawan penting pada era reformasi ini? Saya rasa itu sangat penting. Dan saya juga sangat setuju dengan sastrawan tidak boleh masuk dalam kekuasaan. Dia harus diluar dari kekuasaan, karena ketika seorang sastrawan masuk ke dalam sebuah kekuasaan, misalnya dalam parlemen, pasti seorang sastrawan itu punya kepentingan yang lain. Dan saya ragu akan ideologi dari seorang sastrawan tersebut, karena yang banyak kita lihat idealisme akan kalah dengan yang disiram dengan uang. Kita akan menjadi budak kapitalisme. Itu yang saya
yang menurut saya, karena di zaman yang sekarang ini sudah sangat sedikit sekali orang yang seperti jiwa seperti Orde Baru, dan para sastrawan juga sangat ciut. Misalnya seperti yang dikatakan Rasid tadi, Iwan Fals itu sangat frontal dalam pemerintahan. Apalagi saya lihat mengkritik sebuah pemerintahan. Jadi menurut saya ke dalam sebuah kekuasaan atau parlemen. Terima kasih. Sekian tadi tanggapan dari Diga kepada Saudara Rasid. Oke, mungkin sekian saja diskusi kita pada malam hari ini. Konklusi yang dapat moderator ambil dari diskusi tadi adalah sastrawan berhak dan punya bagian dalam politik. Tapi sebaiknya sastrawan tetap di luar pemerintahan agar bisa mengontrol pemerintahan tersebut karena takut ideologinya terganggu. Karena sastrawan juga memiliki kontrol massa ataupun bisa mengendalikan massa dengan karya-karyanya. Mungkin sekian saja yang dapat moderator ambil. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.